Terima kasih Anda masih setia menyaksikan laporan 8 malam. Pemirsa, ribuan calon dokter spesialis tercatat mengalami depresi, bahkan ratusan lainnya sempat ingin mengakhiri hidup. Beban pendidikan dan pelayanan yang tinggi ditambah lingkaran setan perundungan senior terhadap junior disebut menjadi penyebabnya. Ribuan calon dokter spesialis mengalami depresi. Kementerian Kesehatan melakukan screening kesehatan jiwa yang melibatkan 12.121 mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di 28 rumah sakit vertikal pendidikan di Indonesia akhir Maret lalu. Hasilnya, 22,4% atau 2.716 peserta PPDS tercatat mengalami gejala depresi. Sebesar 1,5% atau 178 orang mengalami depresi sedang, sedangkan 0,6% atau 75 orang terkena depresi berat. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh berikut wawancara jurnalis Garuda TV Apriansyah bersama Kabiro Komunikasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Pemirsa, kesaksian calon dokter spesialis yang sempat berusaha bunuh diri karena diduga alami perundungan dijustifikasi atas nama pendidikan mental mengemuka di media. Hal ini melahirkan tanda tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dikabarkan pula bukan 1-2 orang yang alami hal ini. Bahkan ada ribuan calon dokter spesialis tercatat mengalami hal yang serupa. Beban pendidikan dan pelayanan yang tinggi ditambah lingkaran setan perundungan senior terhadap junior disebut menjadi penyebabnya. Dan untuk menjawab hal ini telah hadir bersama kami Kabiro Komunikasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Halo, assalamualaikum, apa kabar Ibu Siti? Waalaikumsalam. Ibu langsung saja ini Bu, yang pertanyaan pertama ini heboh seakan ada hal yang tidak tampak akan kasus bullying di ranah pendidikan dokter spesialis. Dan apakah ini benar Ibu? Ya, jadi kita tahu ya setahun lalu di bulan Agustus kita menyampaikan pada waktu itu ada rilis kita yang menyatakan tentang adanya aturan surat edaran dari Menteri Kesehatan tentang bagaimana penanganan perundungan yang terjadi di rumah sakit, baik itu rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah serta rumah sakit lainnya di pendidikan. Nah, ini berawal tentunya dari Kementerian Kesehatan di awal Januari 2023 itu Pak Menteri mendapatkan laporan ya yang diawali dengan laporan secara japri ke beliau mengenai peserta pendidikan dokter spesialis 1 maupun dokter spesialis 2 itu melaporkan adanya kasus-kasus perundungan, terutama misalnya adanya permintaan pembiayaan di luar daripada biaya pendidikan. Serta juga ada tugas-tugas yang kita ketahui yang sebenarnya bukan bagian dari pendidikan, itu dibebankan kepada juniornya baik dari senior maupun juga dari dosen. Jadi berawal dari informasi yang kita dapatkan dari beberapa peserta pendidikan dokter spesialis, oleh karena itu kemudian kita membuat hotline pengaduan daripada perundungan. Nah, sejak hotline pengaduan perundungan ini dibuat itu sekitar bulan Januari sudah bisa diakses oleh siapapun juga untuk melaporkan terkait perundungan ini. Kemudian kita mendapatkan sejumlah pelaporan sampai dengan Desember kemarin, kalau kita lihat ya sudah lebih dari 200 laporan terkait perundungan yang dialami peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, kita melihat bahwa tentunya ini yang harus kita bereskan ya, karena sudah ada juga tadi saya sampaikan surat instruksi tentang
bagaimana melakukan penanganan perundungan bagi peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi kalau dilihat kita menerima itu sampai dengan dari Juli sejak kita menyampaikan adanya surat instruksi Menteri Kesehatan terkait penanganan perundungan di rumah sakit, kita itu menerima kurang lebih 216 laporan. 216 laporan itu kita lihat bahwa 109-nya itu berada di rumah sakit vertikal. Ya Ibu, bentakan dan cacian dari senior ini juga dialami para junior begitu di sekolah spesialis. Dan ini apakah benar dan buat apa itu Bu? Ya, ini kalau kita lihat ya, kalau kita perundungan ini ya, kalau kita melihat apa yang terjadi sebenarnya, di mana instruksi Menteri Kesehatan itu kita keluarkan pada bulan Juli 2023, di mana kalau kita melihat antara 20 Juli sampai dengan 15 Agustus saja itu sudah ada 91 pengaduan terkait perundungan ya, dan mayoritas itu adalah terkait tadi permintaan biaya di luar pendidikan. Nah, apa saja tentunya yang terkait ini kita memang sudah membuat beberapa aturan karena perundungan itu dari yang sifatnya hanya berupa kata-kata, kemudian tindakan fisik, ataupun juga sampai dengan perundungan dengan jenis lainnya. Nah, jadi di dalam instruksi Mendagri ini sudah ada kategori-kategori dari perundungan. Jadi memang kalau dari laporan-laporan yang kita terima, yang terbanyak tadi ya terkait tentang adanya biaya di luar biaya pendidikan, tapi juga ada perundungan yang terkait dengan fisik ya, misalnya dipukul tangannya seperti itu ya, atau juga yang terkait dengan kalimat-kalimat ataupun juga kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan seperti itu. Ya Ibu, memang di mana dan kapan kasus ini terjadi tak diketahui, namun ini mengemuka begitu Bu. Dan apa tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan terhadap kasus tersebut? Ya, sebenarnya ini kan adalah proses pendidikan ya, tapi kan tidak artinya ini adalah peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi sebenarnya terkait tentang bagaimana proses pendidikan yang terjadi untuk peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, kita melihatnya bahwa karena ini terkait dengan kejadian yang ada di rumah sakit vertikal. Nah, oleh karena itu Pak Menteri Kesehatan tidak ingin ya adanya kemudian masalah ataupun perundungan ini terjadi di lingkungan rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, tadi artinya sebagai bentuk tanggung jawab daripada Kementerian Kesehatan kita melakukan pencegahan ya, terutama pada rumah sakit pendidikan, yang lebih utama lagi adalah rumah sakit pendidikan vertikal Kementerian Kesehatan. Tapi secara umum itu adalah perundungan, mencegah perundungan bagi peserta didik di rumah sakit pendidikan. Nah, tadi saya sampaikan perundungan tadi ada perundungan fisik ya seperti memukul, mendorong, menendang ya atau mencubit begitu ataupun juga pelecehan seksual. Perundungan yang verbal tadi saya sampaikan ya, artinya mempermalukan, merendahkan, memanggil dengan nama-nama yang tidak baik ya, sarkasme dan sebagainya, atau juga bisa juga perundungan yang sifatnya cyber karena saat ini kan bisa cyberbullying ya, artinya menyampaikan berita atau video tidak benar, maupun perundungan lain-lain yang tadi misalnya mengucilkan, kemudian memberikan tugas jaga di luar batas kewajaran, adanya permintaan biaya dan sebagainya. Jadi ini adalah sebenarnya bentuk daripada tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk memastikan di rumah sakit pendidikan itu kita melakukan pencegahan perundungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi perundungan maka harus ada penanganannya. Nah, penanganan ini tentunya sampai dengan pemberian penindakan terhadap terjadinya perundungan. Kita tahu kalau memang terbukti adanya perundungan yang terjadi di rumah sakit pendidikan, maka kita akan memberikan sanksi
mulai dari sanksi ringan, sedang sampai dengan berat. Dan tentunya sanksi ini diberikan kepada pemimpin ataupun manajer daripada rumah sakit pendidikan itu sendiri, kemudian juga kepada pemberi ataupun mereka yang melakukan perundungan ini. Jadi artinya ada pimpinan rumah sakit pendidikan, peserta didik ya, itu juga akan dikenakan sanksi. Ibu, lalu dengan adanya korban tersebut, boleh tidak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian begitu, Bu? Ya, tentu saja kalau ini adalah suatu ranah pidana sangat memungkinkan untuk melaporkan kasus-kasus ini kepada pihak kepolisian. Tapi justru selama ini kasus perundungan ini seringkali tidak tersampaikan ya secara terbuka dikarenakan memang orang yang eh, kemudian mengalami perundungan itu karena mereka pada suatu sistem pendidikan dan biasanya seringkali perundungan itu dilakukan oleh oknum senior ataupun oknum tenaga pendidik, maka mereka biasanya tidak berani untuk melaporkan ini kepada APH ya. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian Kemenkes membuka saluran untuk perundungan yang mereka bisa melakukan laporan ya tanpa kemudian harus membuat laporan tertulis sehingga dari laporan tersebut kami melakukan investigasi balik ya sehingga kemudian beri informasi ini akan tetap terjaga sebenarnya identitasnya karena akan dirahasiakan oleh Kementerian Kesehatan dan ini sudah kita lakukan ya sehingga membangun kepercayaan untuk mereka yang mengalami perundungan ini untuk melaporkan perundungan ini. Ya, Ibu. Lalu ke depannya apa antisipasi dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah biar tidak terjadi lagi gitu, Bu, perundungan ini? Ya, artinya yang pertama kami memastikan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan perundungan ini tidak terjadi dengan adanya surat instruksi Mendagri dan sudah jelas di sana dinyatakan berbagai macam hukuman dan hukuman ini bukan saja untuk si pelaku daripada perundungan ya karena pelaku tadi kan bisa tenaga pendidiknya, bisa seniornya ya ataupun lainnya, tetapi juga pihak manajemen rumah sakit. Jadi pihak manajemen rumah sakit kalau ada kasus perundungan di rumah sakitnya itu tidak boleh tinggal diam. Jadi harus dipastikan mereka juga melakukan penanganan. Ini dari sisi Kementerian Kesehatan. Tapi Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi ya, Kemendikbud Dikti, untuk kemudian dari sisi pendidikan, artinya fakultas kedokterannya, itu juga melakukan upaya-upaya untuk pencegahan daripada perundungan ini. Jadi kalau ada kasus kami sampaikan dan nanti kami harapkan ada evaluasi dari Kementerian Pendidikan maupun juga dari fakultas terkait atau universitas terkait untuk mencegah terjadinya perundungan ini. Iya, Ibu. Lalu kenapa ini dilakukan? Menurut Ibu, kenapa ini dilakukan oleh dokter begitu? Karena mengingat dokter sendiri merupakan pelaku petugas kemanusiaan begitu, Ibu. Ya, saya rasa ini sifatnya oknum ya, Mas Afriansyah ya. Karena kalau kita lihat ini bukan suatu bagian daripada sistem pendidikan ya. Jadi ini adalah oknum-oknum yang mungkin sebelum-sebelumnya juga mengalami perundungan sehingga kita memang harus memutus rantai daripada proses perundungan ini karena kemudian kalau yang si junior kemudian menjadi senior, dia akan cenderung melakukan hal yang sama ya. Nah, ini yang artinya harus kita sama-sama lakukan. Kalau kita melihat banyak sekali pernyataan dari para dekan yang mengatakan bahwa sudah ada sistem untuk memberantas perundungan ini. Tapi memang tantangannya adalah ketidakberanian para penerima perundungan ini untuk melaporkan karena mereka berada dalam satu sistem pendidikan. Nah, jadi ini yang tentunya kalau ini kemudian kita harapkan bisa menjadi suatu yang
diangkat di permukaan dan akan menjadi perhatian, tentunya ini akan bisa kita segera berantas. Saya rasa proses perundungan ini kan memang banyak terjadi di berbagai institusi ya, bahkan anak SD, SMP, SMA pun sudah melakukan perundungan. Nah, tentunya kita berharap bahwa perundungan yang tidak sesuai karena kita lihat beban menjadi seorang peserta pendidikan dokter spesialis itu kan cukup banyak. Jadi jangan sampai adanya perundungan ini bahkan menambah beban baru bagi pendidikan dokter spesialis. Baik Ibu, ya ini yang terakhir Ibu. Bagaimana harapan Ibu sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan untuk harapan ke depan bagaimana begitu? Ya, jadi kalau kita lihat salah satu mengapa kemudian Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan untuk melakukan pencegahan ya perundungan di rumah sakit pendidikan, tentunya karena kita tidak ingin ada perundungan yang berlanjut. Yang tentunya dimulai dari berbagai informasi yang sudah diberikan awalnya melalui Japri kepada Pak Menteri Kesehatan, kemudian beberapa orang tua pun juga mengeluhkan hal yang sama kepada Pak Menteri Kesehatan dan kemudian kita tindak lanjuti dengan membuat saluran komunikasi dan akhirnya ada instruksi Mendagri. Nah, kita berharap bahwa perundungan ini segera tidak terjadi lagi dalam proses pendidikan dokter spesialis. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa, demikian wawancara kami bersama Kabiro Komunikasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Acara kami lanjutkan.